Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Mantan pegawai minimarket di Pesawaran ditangkap polisi karena merampok dan menyekap 2 pegawai minimarket. Jalan penghubung Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat rusak bertahun-tahun, namun belum kunjung diperbaiki. Produsen tahu di Lampung Barat terancam bangkrut dampak kenaikan harga kedelai. Petugas Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung Senin pagi melakukan sidak pemantauan harga bahan pokok. Sidak digelar di sejumlah pasar Bandar Lampung. Hasil temuan petugas yakni menurunnya daya beli masyarakat dampak kenaikan harga BBM. Sejumlah komoditas yang rawan rusak seperti sayur mayur, daging sapi dan ayam harganya tidak naik. Para pedagang memilih mengurangi keuntungan supaya dagangannya cepat laku. Yang rentan mengalami kerusakan produk, jadi pedagang menaikkan harga di tingkat eceran untuk mengcover kerusakan produk dan juga tonase. Tapi tadi dari beberapa distributor ataupun pedagang eceran yang kita temui, itu keterangannya adalah bahwa mereka mengurangi untung tapi tidak menaikkan harga. Kenapa? Karena daya beli masyarakat memang sedang turun sekarang. Kalau dulu ya seekor itu kita bisa satu meja bisa bagi 2. Kalau sekarang udah nggak nyampe. Satu meja itu isinya berapa? Ya kalau ukuran sekintal 50 kilo. Kalau sekarang kisaran berapa Pak per hari? Nggak nyampe 10 kilo. Nggak nyampe 10 kilo? Ya, turunnya. Harga bahan kebutuhan pokok yang naik umumnya yang dipasok dari luar daerah Lampung, seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kenaikan harga itu dampak kenaikan ongkos angkut imbas dari kenaikan harga BBM. Harga jual 26. Masih konstan. Cuman daya beli menurun. Kalau dari segi produk yang barang-barang dari luar rayon ya, itu udah mulai naik. Biasanya pengaruh sekarang nih muatan. Harga cabai merah di Bandar Lampung sedang menjadi buah bibir emak-emak di pasar, sebab harganya naik drastis dibanding pekan lalu. Harga cabai merah keriting kini Rp95.000 per kilogram, cabai rawit Rp75.000 per kilogram. Harga cabai umumnya naik Rp15-Rp20.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Apa kabar harga kedelai yang dulu lama dikeluhkan para produsen tahu dan tempe? Hingga Senin siang, rupanya harga belum turun dan masih bertahan di atas Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga kedelai impor itu telah terjadi sejak bulan Juli 2021 lalu. Salah satu produsen tahu yang mengeluhkan harga kedelai yakni Rohman, warga Kuta Besi, Kecamatan Batu Berak, Lampung Barat. Harga kedelai saat ini diklaimnya terlalu mahal, sebab harga normalnya di kisaran Rp7.000 per kilogram. Harga kedelai sekarang Rp12.600 per kilogram. Harga tersebut pun telah naik Rp300 dibanding pekan lalu, imbas kenaikan harga BBM. Rohman mengatakan usahanya tidak berkembang pesat dampak kenaikan harga kedelai. Ia pun mengurangi pegawai dan jumlah produksi supaya usahanya tetap bertahan. Ia juga kini ikut menjual tahu buatannya di pasar supaya cepat habis. Naik per kilonya Rp300. Rupiah ya? 300. Udah dari kapan naiknya Bang? Udah dari minggu kemarin. Semenjak harga BBM naik ya? Ya, harga BBM naik ini. Ngaruh nggak untuk penjualan Bang tahu tempe?
Pengaruh, pasti pengaruh. Cuman ya namanya kita orang dagang kan, ya nurutin pelanggan aja gitu, konsumen. Jadi kalau kita mau naikin nggak bisa, mungkin diperkecil aja. Oh, jadi siasatnya diperkecil. Ya. Para produsen tetap mengandalkan kedelai impor untuk bahan utama membuat tahu dan tempe, karena jika menggunakan kedelai lokal, maka kualitas kurang bagus. Mereka meminta pemerintah hadir membantu mengatasi kenaikan harga kedelai yang sudah berlangsung hampir setahun itu. Jika ini dibiarkan, maka akan mengancam usaha pembuatan tahu dan tempe gulung tikar. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Ribuan pelajar SD di Lampung Senin pagi mengikuti sosialisasi cara menggosok gigi yang baik dan benar. Kegiatan itu serentak digelar di sejumlah daerah seperti di Bandar Lampung, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan. SD Al-Azhar Waihalim Bandar Lampung menjadi salah satu tuan rumah kegiatan. 1.400 pelajar SD ambil bagian dalam kegiatan yang dipusatkan di lapangan sekolah. Anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan karena mereka juga senang saat diajarkan teknik menyikat gigi yang benar supaya tidak merusak gusi dan gigi. Kegiatan menjadi seru karena kelucuan para pelajar SD saat memperhatikan gosok gigi langsung. Ada acara nasional ya, 10 hari sikat gigi nasional. Kita berharap pertama puskesmas yang ada di Bandar Lampung dan juga bersama ikatan dokter gigi yang ada di Bandar Lampung. Mungkin nanti ke depan kita akan kolaborasi. Apalagi nanti kita buat gedung baru satu ya. Kita pengennya gedung baru satu ini. Di Lampung Utara, ratusan pelajar SD mengikuti kegiatan di SD Islam Terpadu Insan Robani Kota Bumi. Pemda Lampung Utara mengapresiasi kegiatan itu karena bisa memberikan pemahaman kepada anak tentang pentingnya merawat dan menjaga kesehatan gigi. Hadir di tengah-tengah acara peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional yang pada hari ini menyikat gigi bersama anak Indonesia yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Gigi Indonesia Cabang Lampung Utara bersama dengan UPTD SD Ihsan Robani Kabupaten Lampung Utara. Cabang Lampung Utara itu ada 2 titik, yang pertama di Lampung Utara ini dan yang kedua di Kabupaten Suwo ya, Kabupaten Lampung Barat di Kecamatan Suwo, dan juga dengan 1.000 anak serentak seluruh Indonesia dengan rangka pecahan rekor muri 500.000 seluruh Indonesia. Kegiatan digelar dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional 2022. Upaya mencegah meningkatnya penderita gigi berlubang dan gangguan kesehatan gusi. Kegiatan itu juga menggandeng Persatuan Dokter Gigi Indonesia di masing-masing daerah. Jeffrey Arifin dan Ardio Haba melaporkan dari Bandar Lampung dan Lampung Utara. Silakan. Ayo. Pantai Kudu Kalianda, Lampung Selatan, Senin siang ramai pengunjung. 1.000-an orang menjadi peserta Festival Layang-Layang 2022 di pantai ini. Berbagai bentuk unik layang-layang ikut dilombakan, seperti layang-layang berbentuk perahu, kelelawar, burung, ogoh-ogoh, pesawat terbang, dan pesawat tempur. Festival layang-layang melombakan kategori kreasi, tren, dan aduan. Setiap tim minimal beranggotakan 4 orang. Kemarin dari Metro Apel. Ini 13 orang. Berapa kategori yang kita ikut? Kita 3 kategori. 3 kategori apa saja? Kreasi, ada naga, lapangan, terus pegon. Oh. Festival layang-layang untuk melestarikan budaya Indonesia. Layang-layang Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki layang-layang di luar negeri. Jangan dibawa lari. Ciri khas Indonesia dia dekat dengan alam. Masih banyak menggunakan bahan-bahan alam. Kayak bambu gitu ya. Bambu, ada yang kertas, ada yang menggunakan daun. Artinya kita boleh dikatakan yang tertua di muka bumi ini layangan yang menggunakan bahan-bahan alam.
Peserta lomba layang-layang dari berbagai daerah di Lampung, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Bekerja bagaimana mendukung destinasi wisata yang ada khususnya di Lampung Selatan dapat lebih berkembang, dan ingin memberikan contoh menangani pariwisata itu bukan hanya dilakukan oleh secara sektoral. Memang Festival layang-layang di Pantai Kudu Kalianda digelar selama 2 hari mulai Minggu dan Senin. Hadiah bagi pemenangnya berupa uang tunai dengan total lebih dari 10 juta rupiah. Festival ini digelar untuk mengenalkan pariwisata di Lampung Selatan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cuaca kita cukup. Selain memiliki segudang manfaat untuk kesehatan, madu juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Melihat peluang itu, masyarakat di Desa Gunung Kicul, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, sejak 7 tahun lalu mulai beternak dan membudidayakan lebah madu. Lebah yang dipilih jenis Trigona atau Kelanceng. Lebah Trigona ciri-cirinya berukuran kecil dan berwarna hitam serta tidak menyengat. Mereka memilih membudidayakan lebah Trigona karena bisa menghasilkan madu kapan saja tanpa tergantung musim. Setiap hari, masyarakat bisa memanen madu hingga lebih dari 1 liter. Harga lebah madu Trigona Rp300.000 per botol sirup dan omsetnya bisa hingga Rp5 juta per bulan. Lebah kelancengnya ada 4 jenis. Kalau kita mempunyai sarang ada berapa? Kalau loknya ini lebih 500. Ada 500. Ya. Nah, dari 500 sarang itu sendiri, kita setiap panen itu berapa hari sekali atau bulan? Tergantung pakan. Kalau pakannya kayak jenis musim kembang gitu, kita 2 minggu sekali panen. Dalam 1 log itu kalau panen lagi musim kembang, panen raya, 1 log bisa 1 liter lebih, rata-rata 1 liter. Aparatur desa terus mencari formula yang tepat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi dari beternak lebah madu dan memasarkannya. Kini setiap warga minimal sudah memiliki 1 sarang lebah Trigona di rumahnya. pertama kita di awal tahun 2015 mengawali apa usaha yang bisa kita kerjakan di desa yang sesuai dengan apa yang ada di keadaan alam sekitar kita. Maka kita berpikir apa yang perlu kita kembangkan di desa ini. Maka terlintas di kita adalah madu. Nah, baru kita mulai mengajak masyarakat untuk ayo kita kembangkan madu. Tapi sebelum mengembangkan madu apa? Karena sesuai dengan rencana kita bahwa desa ini desa konservasi. Maka semua ngajak masyarakat untuk menanam tanaman yang jenis tanaman yang berbunga. Karena sebelum berternak kita harus siapkan pakan madunya dulu. Itu yang mengawali kita termotivasi untuk beternak madu. Masa pandemi tidak berpengaruh pada usaha madu. Bahkan mereka sempat kewalahan memenuhi permintaan pasar atas kebutuhan madu, meski sudah memiliki ribuan sarang lebah. Suasana desa juga lebih asri karena warga terus menanam pohon. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Utara. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.